Assalamualaikum Pak. Silakan masuk Pak Malik. Iya. Alhamdulillah. Iya, terima kasih Pak. Gimana kabar Bapak? Alhamdulillah saya sehat walafiat Pak. Begini Pak, saya datang izin maaf mengganggu kesibukan Bapak pada pagi hari ini. Saya rencana berkonsultasi dengan Bapak terkait dengan keinginan saya untuk melakukan proses pembelajaran di dalam kelas. Saya merencana mengembangkan pembelajaran inovatif melalui metode diskusi dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, sehingga siswa mampu menganalisis sesuai dengan materi faktor-faktor yang menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati dan bagaimana peserta didik mampu merumuskan usaha-usaha pelestariannya, sehingga siswa itu bisa terlibat aktif di dalam proses pembelajaran, di samping bagaimana mengembangkan proses bernalar kritis terhadap kasus-kasus lingkungan. Dari tujuan pembelajaran ini, area pengembangan apa yang ingin Bapak kembangkan? Pengembangan area yang saya lakukan tentunya adalah mengembangkan keterlibatan atau meningkatkan keterlibatan siswa di dalam proses pembelajaran. Yang kedua, harapan saya bagaimana keterlibatan siswa ini mampu meningkatkan minat dan semangat belajar siswa, sehingga permasalahan-permasalahan lingkungan itu siswa dapat merumuskan secara bersama maupun secara mandiri. Baik. Area pengembangan apa yang menurut Bapak perlu dicapai? Mungkin di proses pembukaan pembelajaran. Jadi saya akan menampilkan studi kasus tentang kerusakan lingkungan, sehingga anak-anak bisa menganalisis dan merumuskan atau bahkan memberikan contoh-contoh lain daripada yang sudah direncanakan. Jika direntang dengan skala 1 rendah atau kurang dan 4 sangat baik, Bapak ada di posisi mana untuk pembukaan pembelajaran Saat ini itu ada di posisi mana? di posisi angka 2. Angka 2 ya. Tetap. Di dalam pembelajaran nanti strategi apa yang Bapak persiapkan? Strategi yang saya harapkan tentunya saya akan menerapkan pembelajaran inovatif dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning sesuai dengan analisis materi. Kemudian tentunya saya akan menggunakan metode diskusi. Nanti siswa boleh mengeksplor kemampuannya, bisa menyetor tugas dalam bentuk laporan, video percakapan, dan atau barangkali tulisan-tulisan seperti bentuk poster. Kira-kira kapan bisa kita lakukan observasi? Nah, pertemuan ini saya akan langsung melakukan observasi kegiatan pembelajaran di kelas pada hari. Kalau begitu bisa kita gunakan jam pembelajaran ketiga Pak ya? Iya. Pukul 8.30. Kita bersama-sama masuk dalam kelas. Ada lagi yang ingin Bapak sampaikan? Saya pikir cukup. Siap. Baik, Saya siap. kita jumpa di jam ketiga Pak ya. Terima kasih Pak. Selamat dan semoga lancar. Siap. Terima kasih Pak. Saya permisi dulu. Ya. Kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi, silakan duduk Pak. Apa kabar? Baik. Sehat ya? Sehat. Sebelum Pak Guru memulai pembelajaran pada hari ini, tentunya kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sehat dan bertemu kembali. Dan minggu lalu juga kita sudah bertemu terkait dengan mata pelajaran kita adalah yang menyangkut tentang keanekaragaman hayati. Oleh sebab itu Pak Guru ingin tanya pada hari ini bagaimana kehadiran hadir semua? Hadir semua. Kemarin juga hadir semua? Ya. Kelas 10 IPA 2 ini luar biasa. Terima kasih. Aplaus untuk kita semua.
Sebelum kita memulai pembelajaran, tentunya kita berharap Tuhan Yang Maha Kuasa selalu merahmati aktivitas kita. Kepada yang aktif doa, kami persilakan kita berdoa dulu. Mari teman-teman, kegiatan kita, mari kita bersatu dalam doa. Berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat itu. Oke, baik. Pak Guru melanjutkan terkait dengan materi kita sebelumnya pada pertemuan pertama, pada hari ini pertemuan kedua. Di pertemuan pertama tentunya anak-anak barangkali masih ingat mata pelajaran tentang keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati itu kan ada 3 ya. Yang pertama adalah keanekaragaman dalam bentuk gen. Yang kedua spesies. Dan yang ketiga ekosistem. Kira-kira menurut anak-anak bagaimana keanekaragaman hayati pada hari ini, khususnya yang ada di sekitar kita? Apakah mengalami penurunan atau tidak? Mengalami penurunan. Tentunya kita bisa rasakan ya. Kira-kira anak-anak dari gambar ini, apakah burung-burung yang ada di gambar di atas ini perlu kita lindungi? Mengapa perlu? Karena jumlah populasinya sudah sedikit. Ya, jumlah perangkat. Bagaimana cara kira-kira anak-anak supaya burung-burung yang ada di atas ini atau sejenisnya itu tidak punah? Kita lindungi. Ya, betul apa? Dilestarikan. Dilestarikan caranya? Nah, caranya apa? Agar populasinya tetap terjaga, kita membatasi perburuan dan dengan Membatasi sesuai dengan materi kita, tujuan yang akan kita capai. Jadi melalui pembelajaran pada hari ini dengan model problem based learning, anak-anak kami harapkan mampu menganalisis penyebab daripada kerusakan atau penurunnya keanekaragaman hayati, dan anak-anak mampu merumuskan usaha pelestariannya. Itu satu. Fokus ya. Goyang-goyang sedikit supaya sambil memperhatikan ikuti irama musik. Nah, pada kesempatan ini anak-anak tadi sudah cermati, sudah nonton sama-sama. Jadi pada kesempatan ini di tangan Pak Guru ada sticky note. Terserah boleh memilih warna yang disukai. Anak-anak coba tuliskan 1 faktor yang menyebabkan menurunnya keanekaragaman hayati. Boleh. Kerusakan alam, pembakaran hutan, penebangan pohon secara liar. Tepuk tangan untuk kita semua. Pelestarian. Nah, pada kesempatan ini kita akan bagi ke dalam kelompok. Mungkin 4 meja bergabung. Ini bahan ajarnya, ini KPD-nya. Jadi handphone silakan dinaikkan. Yang bisa browsing ke internet silakan. Mudah-mudahan semua pulsa datanya ada. Pada kesempatan ini di meja anak-anak semua itu sudah ada bahan ajar, baik berupa slide, rangkuman materi dan buku. Begitupun dengan yang punya handphone. Jadi nanti beberapa informasi bisa di-searching di Google ya. Dalam proses kegiatan kelompok ini anak-anak itu kami akan pantau keaktifan. Jadi bagi tugas, ada yang menulis, ada yang mencari jawaban, ada berdiskusi merumuskan pemikiran. Dan tentunya selepas diskusi lembar kerja selesai nanti kita akan presentasi. Dan dalam proses ini Pak Guru melakukan penilaian proses. Jadi Pak Guru akan checklist yang siswa yang aktif dan yang tidak aktif. Ini ada gambar 1 dan gambar 2. Yang 1 gambarnya kenapa? Masih banyak pohon. Gambar 2 pembukaan pemukiman dan
perusahaan dalam. Nah, anak-anak jelaskan. Jelas? Oke, silakan bekerja. Ada yang kesulitan ditanyakan ya? Oke, attention please. Sesuai kesepakatan kita, pada saat Pak Guru angkat tangan berarti semua berhenti. Perhatikan, fokus, lepaskan seluruh aktivitas. Pulpen disimpan, kertas disimpan. Kita menutup mata dan membuka mata hati kita untuk kita sama-sama merenung. Ikuti apa yang kami sampaikan dan kita sama-sama. Hirup napas melalui rongga hidung secara perlahan-lahan, bisa dimulai. 1, 2, 3. Tahan, lepaskan melalui mulut pelan-pelan. Rasakan kenikmatan Tuhan kepada diri kita semua. Tadi malam kita baru saja tidur dan syukur kepada Allah yang Maha Kuasa. Akhirnya kita terbangun di pagi hari dengan berkah yang luar biasa. Kita tidak bisa membayangkan anak-anak dan kepada kita semuanya. Andaikan kita tidur terus sepanjang masa, berarti raga ini telah berpisah dengan tubuh ini. Nyawa ini telah terpisah dengan tubuh ini. Namun Tuhan menghidupkan kembali kita di pagi hari, dan pada saat ini kita melaksanakan pembelajaran kita dengan baik. Tentunya kita berharap perubahan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Namun perubahan itu tetap harus disertai dengan usaha dan kerja keras. Tarik napas perlahan-lahan melalui hidung. Hembuskan. Rasakan begitu besar nikmat Tuhan, bagaimana regulasi perputaran oksigen yang kita hirup. Manakala kita dasar, kita siap memperbaiki diri ya Tuhan. Karena kami percaya jalan terang Tuhan itu selalu ada bagi hamba yang senantiasa bersyukur. Selesai. Silakan fokus kembali. Anak-anak tadi sudah merasakan normal kembali dan fokus kembali terhadap nomor-nomor yang kita sudah lakukan. Oke. Kalau begitu kita aplaus untuk kelompok 1 tampil presentasi. Silakan. Baik Pak Guru dan teman-teman, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh teman-teman. Hasil presentasi kami dari kelompok 1 ialah kami akan membahas tentang alih fungsi lahan kasus 1. Pertama, pertanyaan, bagaimana pendapatmu tentang gambar pertama? Menurut pendapat kami tentang gambar pertama adalah hutan masih asri dan terawat. Baik, saya memberikan kesempatan kepada teman-teman dari kelompok lain yang ingin memberikan tanggapan kepada hasil presentasi kami. Waktu dan kesempatan kami berikan. Ada? Ya, silakan. Apa yang terjadi saat penebangan pohon? Menjawab, jika kita menebang pohon secara liar, akibatnya itu ada beberapa. Saya akan menyebutkan beberapa contoh. Tanah akan menjadi longgar dan mengakibatkan longsor. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah melakukan presentasi luar biasa. Aplaus lagi. Luar biasa. Silakan kembali. Saya ingin di dalam satu kelompok itu merumuskan satu kesimpulan, dituliskan dalam sticky note. Ya, sticky note itu ya, kertas-kertas kecil. Ya. Kelompok 1
Di Indonesia sangat banyak keanekaragaman hayati yang harus kita jaga, lindungi dan rawat untuk menjaga keberlangsungan hidup keanekaragaman hayati di Indonesia. Tanpa pandang bulu, luar biasa. Terima kasih. Faktor-faktornya Nana tadi semua sudah sebutkan melalui di awal. Kebakaran hutan, penebangan liar, perburuan satwa, pembuangan sampah sembarang tempat menimbulkan pencemaran. Semua kita sadar akan keadaan itu. Eksploitasi hutan yang berlebihan. Kita bukan kelompok, mandiri ya, mandiri, perorangan. Waktu pengerjaan selama 5 menit. Dengan nomor, baca baik-baik. Yang sudah selesai boleh langsung dibawa ke sini. 3 orang selesai. 10 detik. Sekarang saya mau bertanya kepada Sarah tadi yang presentasi. Bagaimana perasaan Sarah tadi setelah menyampaikan seluruh gagasan dan isi hatinya? Masyarakat atau saya sendiri biasanya melakukan hal demikian. Dan mungkin apa yang bisa ditinjau. Sarah selama ini juga buang sampah sembarangan atau pada tempat sampah? Kadang sembarangan ya. Dan Pak Guru ingatkan tugas tadi disetor minggu depan. Yang dalam bentuk video berarti dalam bentuk link. Yang berupa poster dalam bentuk kertas manila karton, diwarnai boleh, karikatur boleh, ataupun ada semacam laporan. Dan oleh karenanya tentunya kita bersyukur dan Pak Guru berterima kasih atas kerjasamanya pada hari ini. Karena anak-anak semua luar biasa, tepuk tangan. Terima kasih dari Tepuk tangan. Kaki tangan di atas dua. Pagi luar biasa. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum. Salam. Selamat siang. Selamat siang Pak. Silakan duduk. Terima kasih. Sudah kita observasi tadi Pak ya. Ya alhamdulillah Pak, saya sudah melaksanakan pembelajaran. Pada kesempatan hari ini kita akan melakukan percakapan dari proses coaching terkait pasca observasi pembelajaran. Ya siap. Kira-kira menurut Bapak bagaimana refleksi pembelajaran yang sudah Bapak lakukan? Ya, alhamdulillah, yang pertama saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rancangan RPP PBKSC yang saya susun, dan alhamdulillah berjalan sesuai dengan sintaks yang saya susun, meski belum maksimal Pak. Ya. Apa yang menurut Bapak belum maksimal tadi? Menurut saya keaktifan siswa itu belum secara menyeluruh. Walaupun memang di dalam kelompoknya masing-masing itu tadi sudah ada pembagian tugas, itu satu. Dan yang kedua, menurut saya yang kurang itu tadi karena faktor waktu barangkali, sehingga beberapa tagihan yang saya sampaikan tentang diferensiasi produk yang dilakukan siswa itu saya sampaikan supaya itu diselesaikan dan menjadi tagihan rumah yang seharusnya menaikkan waktu mencukupi itu bisa diselesaikan secara bersama. Sekarang untuk pengembangan diri Bapak yang ingin dicapai lebih lanjut, apa ya? Tentunya hasil refleksi saya seharusnya saya bisa lebih daripada itu. Tentunya dengan menggunakan model pembelajaran apakah sejenis ataukah barangkali pembelajaran model project based learning, tentunya sesuai dengan analisis materi. Namun saya merencanakan ke depan apa yang saya sudah capai tentunya akan saya kembangkan kembali
dengan tentunya tetap belajar kembali, membuat rancangan terbaik dan tentunya berdiskusi dengan sejawat, rekan sejawat maupun tutorial secara mandiri ke depan. Kapan kira-kira Bapak melakukan tindak lanjut? Insya Allah tindak lanjut ini tentunya akan kami lakukan mungkin 1 minggu dari sekarang. Namun saya akan buat dulu rencana tindak lanjut itu ke dalam bentuk materi presentasi supaya bisa melibatkan dan bisa mengajak kepada orang berdasarkan data yang ada, dan tentunya capaian hasil belajar siswa ke depan bisa meningkat lagi, Pak. Terkait kegiatan tersebut, siapa kira-kira yang bisa Bapak libatkan yang profesional? Ya, tentunya kami akan mengundang apakah itu daripada Balai Guru Penggerak Provinsi Papua maupun dari teman-teman dinas pendidikan dan ada dari Widya Suara yang ahli, dan atau juga barangkali kami akan coba mencari informasi bagi sekolah yang barangkali sudah lebih dulu di Kabupaten Asmat melakukan kegiatan yang sejenis. Dan saya ucapkan selamat Bapak. Terima kasih, Pak. Semangat untuk Insyaallah. mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Insyaallah. Sukses selalu. Ya, terima kasih Pak. Mohon dukungannya Pak. Terima Ya, kasih. siap. Saya izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sampai jumpa Bapak. Terima kasih.